Halo teman-teman, saya Rara Mainita Santoso dengan NIM 112316877. Di sini saya akan mengerjakan regresi berganda menggunakan SPSS. Di dalam video sudah terdapat soal dan data yang akan kita gunakan untuk mengerjakan regresi berganda. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Di variable view kita input terlebih dahulu output yang kita butuhkan. Setelah selesai menginput, kita langsung ke data view. Di sini sudah saya input data yang ada di soal. Untuk langkah-langkahnya langsung saja klik Analyze. Pilih bagian Regression, lalu klik Linear. Di bagian Dependent diisi penjualan. Dan di bagian Independent kita isi promosi dan stand. Selanjutnya kita klik statistik dan bisa diikuti bagian mana saja yang dicentang. Kalau sudah, bisa klik continue. Selanjutnya kita klik plots, centang di bagian histogram, dan klik continue. Selanjutnya klik options dan bisa diisi seperti yang di video. Lalu klik continue dan OK. Untuk melihat hasil outputnya, kita bisa lihat dari deskriptif statistik, di mana rata-rata penjualan itu adalah 246,40 dengan deviasi standar sebesar 41,113, rata-rata promosi sebesar 34,40 dengan deviasi standar sebesar 9,694. Lalu yang terakhir rata-rata dari stand adalah 187,93 dengan deviasi standar sebesar 38,087. Untuk analisis selanjutnya kita lihat di tabel correlation, di mana nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,902 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi ini sangat kuat. Selanjutnya, hubungan antara penjualan dan stand itu didapatkan nilai korelasi sebesar 0,901. Di sini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand itu sangat kuat. Lalu ke bagian tabel model summary, di tabel kolom R menunjukkan angka koefisien kolerasi yaitu sebesar 0,976. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan antara variabel itu sangat kuat. Selanjutnya, kolom R square diperoleh nilai koefisien sebesar 0,953. Hal itu berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 95,3% dan 4,7% itu dipengaruhi oleh sebab-sebab lainnya. Selanjutnya, kita lihat di standard error of the estimate, nilainya 9,603. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan. Lalu kita lihat di bagian tabel koefisien, untuk penyusunan garis regresi kita lihat nilainya pada standardized koefisien. Berapa nilai konstan, promosi, dan stand. Dan yang terakhir di bagian histogram, hasil dari dependent variable penjualannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Untuk soal yang kedua, di sini kita harus menentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisiensi yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun dan gunakan A 0,05. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Di bagian variable view sudah saya input beberapa data yang dibutuhkan, dan di bagian data view input semua data yang terdapat di soal tadi. Untuk langkah-langkahnya langsung saja
klik Analyze, pilih bagian Regression, lalu klik Linear. Di bagian Dependent, kita masukkan variabel income, dan di bagian Dependent kita masukkan usia dan pengalaman kerja. Selanjutnya kita pilih statistik, bisa diikuti apa saja yang dicentang, lalu klik Continue. Selanjutnya pilih Plots, centang bagian histogram dan klik Continue. Terakhir pilih Options dan bisa diisi sesuai dengan yang ada di video, lalu klik Continue. Oke. Dari hasil output tersebut diperoleh bahwa rata-rata income sebesar 29.990,91 dengan standar deviasi 9652,404, lalu rata-rata usia sebesar 29,36 dengan standar deviasi 5,732, dan yang terakhir rata-rata dari pengalaman kerja sebesar 2,73 dengan standar deviasi 1,849. Selanjutnya ke tabel correlation, di situ menunjukkan angka 0,897 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia itu sangat kuat. Lalu nilai korelasi antara income dan pengalaman kerja sebesar 0,1719 yang menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja itu sangat kuat. Selanjutnya ke tabel model summary. Di sini kolom R menunjukkan angka 0,950 yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel itu sangat kuat. Lalu di kolom R square diperoleh nilai korelasi sebesar 0,902 yang menunjukkan bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 90,2% dan 9,8% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu kolom standard error of the estimate menunjukkan angka sebesar 3.379,772. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi itu lebih kecil daripada standar deviasi income-nya. Selanjutnya ke tabel koefisien untuk melihat penyusunan garis regresi, dilihat bagian standardized koefisien nilai dari konstan, usia, dan pengalaman kerja. Selanjutnya kita lihat histogram dari dependent variable income. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti itu langkah-langkahnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.